kita cobain ya dari kaldunya dulu. Wow, ini enak banget, sumpah. Rasanya homey sekali. Di bawahnya ada nasi sekitar 200 gram, terus ada tumis sawi putih dengan telur, terus di sini ada ayam jamurnya ya. Halo semuanya, sahabat Pokok Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini teman-teman, setelah sekian lama kita tidak menjalankan catering donasi ya. Hari ini kita akan menjalankan catering donasi lagi. Catering donasi kali ini dari pelangganan kita juga dulu ya. Berapa kali melakukan catering donasi, yaitu Ibu Gisela Leni ya, atau gua biasa manggilnya Ci Gisel. Nah, hari ini beliau mau melakukan catering donasi yang akan dikirimkan ke Panti Lansia Santa Ana yang ada di Jakarta Teluk. Dan selain mengirimkan makanan ya, beliau juga menitipkan beberapa produk sembako dan juga beras ya, yang dibelanjakan langsung juga oleh gua. Nanti kita akan turunkan di lokasi ya. Dan hari ini teman-teman, menunya juga super simpel dengan budget Rp25.000 per porsinya, hanya Rp25.000, murah banget. Dapat menunya kayak apa? Hari ini kita bikin yang simpel karena untuk oma-opa di sana biar makannya juga nggak ribet dan rumit. Kita hari ini bakal bikin rice ball yang menunya super simpel, yaitu nasi putih, terus nanti ada sayurnya kita kasih tumis sawi putih dengan telur, dan yang terakhir adalah tumis ayam dengan 2 jenis jamur ya. Oke teman-teman semuanya, begitu aja sih, menu simpel banget hari ini. Langsung aja, let's go, kita masak bareng-bareng ya teman-teman. Kita masak, yang pertama adalah sayurnya dulu ya. Kita masukin bawang merah, bawang putih, semuanya kita slice biar kesan dari sayurnya ini benar-benar Nusantara banget. Jangan sampai terlalu matang, cukup wangi aja. Kita masukin telur ya. Oke, telurnya udah wangi banget ya, udah scramble juga. Kita masukin daun bawang ya. Daun bawang ini kita bagi dua, nanti setengahnya buat ayam, setengahnya buat sayur. Oke, wangi luar biasa. Biar nggak kebanyakan ngaduk, kita boleh seasoning terlebih dahulu ya. Masuk mix seasoning, terus kita masuk mecin. Yang obat ganteng wajib banget. Saus tiram masuk. Oke, bumbu-bumbunya udah masuk, tinggal kecap ikan minyak wijen. Kita masukin sayur dulu ya. Iya. Kita menggunakan 8 kilo sawi putih teman-teman untuk 130 porsi rice ball. Teman-teman semuanya nggak perlu takut kebanyakan ya. Kenapa? Karena sawi putihnya pas kita masak kelihatannya banyak banget ini ya. Nanti begitu udah mateng dia bakal turun bisa nyampe setengahnya ya. Kalau teman-teman lihat sekarang sawi putihnya segini banyak, nanti hasil jadinya nggak akan segini. Bener-bener bisa separohnya doang. Oke, kita masukin air sedikit aja. Air ini fungsinya bukan buat ngekuahin si sayur ya teman-teman, tapi untuk ngejaga di dasar kuali biar dia nggak gosong ya, sama buat ngelarutin bumbu-bumbu biar tercampur semuanya dengan merata jadi satu. Oke, kalau udah masuk air boleh dijos biar cepet matang. Masuk kecap ikan. Oke, cukup, nggak usah terlalu banyak dulu. Dan minyak wijen ya. Ya, bumbu-bumbu udah masuk semua. Kita aduk sampai sayurannya matang ya. Nanti baru kita cobain. Nah, seperti yang gue bilang sama teman-teman ya, ini kita masak telur dengan api besar sekitar 15 menit ya. Dan sawi putihnya yang tadinya menggunung ya, sekarang udah tinggal segini doang ya. Sekarang kita cobain dulu ya. Mau cobain sayurnya boleh, cobain kuahnya boleh, sama aja. Pas banget. Sekarang tinggal kita kentelin aja. Kita masukin ya pengental ya.
masukin semua biar benar-benar kental banget. Terus terakhir kita masukin cabai merah besar ya, ini biar warnanya cantik. Oke teman-teman semuanya, udah beres. Ini dia tumis sawi putih dengan telur kita ya, teman-teman bisa lihat nih. Tuh, kuahnya yang kental, terus ada telurnya, ada cabenya ya, dengan cara masak yang betul. Walaupun porsinya jumbo atau porsinya banyak, kita akan tetap bisa memberikan warna terbaik pada makanan kita, kualitas terbaik juga pada makanan kita. 130 porsi ya, tumis sawi putih dengan telur yang super cantik, super cakep. Ini ya, udah siap untuk dihidangkan. Masaknya nggak sampai setengah jam teman-teman, dan sekarang kita lanjut ke menu terakhirnya, yaitu tumis ayam dengan 2 jenis jamur. Let's go. Teman-teman semuanya, kita bakal lanjut ke menu selanjutnya ya. Kita pakai paha filet, ayam filet. Biar si oma-opanya di panti lansia itu lebih gampang makannya ya. Oleh karena itu gue di sini pakai daging dada sebanyak 8 kilo teman-teman. Ya dimana patokannya itu adalah kurang lebih 60 gram daging filet per satu porsinya, di luar kondimen ya, di luar jamur, bombay, bawang dan lain sebagainya. Kenapa pakai daging dada? Karena kalau kita pakai daging paha dan tidak digoreng tepung dulu, dia nanti reduce-nya bakal depresiasinya bakal tinggi sekali, karena kan seperti yang kita tahu daging paha itu kan mengandung fat yang sangat tinggi ya. Oke, begitu aja. Sekarang kita lanjut yuk masuk ke menu berikutnya, yaitu tumis ayam dengan 2 jenis jamur ya. Oh ya, untuk jamurnya sendiri kita pakai satu, ini adalah jamur kering ya, jamur kuping yang udah kita slice seperti ini tuh. Satu lagi kita pakai jamur kaleng ya. Nah, ini cuman di kamera aja kita kasih lihat segini, itu lagi di prepare lagi sama anak-anak beberapa kaleng ya. Kalau mau pakai fresh champignon juga boleh sekali teman-teman ya. Kita masak langsung aja. Yang pertama kita masukin bawang bombay ya. Bawang putih ya. Oke, bawang putih kita rasa udah cukup wangi. Kita masukin daun bawang ya. Daun bawang ini kalau buat menu tumis-tumisan atau catering harus dimasukin paling pertama ya. Kenapa? Karena dia bakal bikin makanan cepet basi, nggak boleh masuk terakhir. Kalau masuk terakhir nanti itu getah-getahnya tuh bikin makanan cepet spoil ya. Nah, jadi daun bawangnya juga harus kita matengin. Jadi kita di sini daun bawang itu bukan sebagai kondimen, tapi sebagai pelengkap, karena daun bawang kan punya aroma yang sangat khas ya. Jadi bikin makanan kita jadi lebih sedap ya. Oke, udah masuk. Seperti biasa, bumbu-bumbu masuk duluan biar nanti ngaduknya nggak capek ya. Ada gula, ada obat ganteng ya. Mix seasoning masuk ya. Oke, kecap ikan, minyak wijen, Maggi seasoning, saus tiram. Ya, udah masuk semua bumbu, sekarang kita masukin ayamnya. Ya, dada ayam ini kita masak teman-teman kurang lebih mungkin 15 menit dengan api besar sampai kita dapetin kematangan sekitar 70% ya. Oke, ayamnya kita udah dapat tingkat kematangan sekitar 50% teman-teman ya. Nah, sekarang kita boleh masukin jamur-jamurannya nih. Yang pertama jamur champignon kaleng, ini sekitar 2 kaleng. Terus ini ada jamur kuping 250 gram. Terus di sini gue pakai champignon ya, base-nya sama gitu ya. Tadi pas mau beli yang kaleng lagi habis, jadi kita pakai yang fresh champignon ya, nggak ada masalah. Ini kita masak semuanya. Oke.
Oke, ya. Kita tambahin sedikit air untuk ngelarutin bumbunya dan membantu proses masak kita jadi lebih cepat pastinya. Oke, ini tinggal kita aduk-aduk dulu ya. Kita aduk-aduk sampai benar-benar matang 100%. Karena kita juga sekalian mau nyobain apakah rasanya udah sesuai atau masih perlu kita lakukan adjustment. Oke teman-teman semuanya, ini ayamnya udah kita masak kurang lebih selama 30 menit ya. Udah jadi, udah mateng ayamnya, bisa teman-teman semuanya lihat ya. Tadi juga sudah kita kentalkan ya kuahnya teman-teman ya. Tuh, asik banget. Ya ini rasanya super simple, super homey. Kita cobain ya, dari kaldunya dulu. Wow, ini enak banget, sumpah. Rasanya homey sekali. Kita coba dengan jamur dan ayamnya pastinya. Enak. Nah teman-teman semuanya, udah selesai nih tumis ayam dengan 2 jenis jamur kita hari ini. Untuk masakannya sendiri super simple, super enak. Selain cocok untuk lansia, menu ini juga cocok banget untuk kalian yang pingin bisnis kuliner, catering, terus apalagi warteg ya, jadi menu di warteg kalian. Karena menunya masaknya simple dan enak banget, rasanya super premium. Oke, udah beres semua menu catering kita hari ini. Sekarang kita lanjut ke proses plating dan juga packing ya. Kita melakukan proses packingnya di resto. Yuk kita geser yuk. Let's go. Oke teman-teman semuanya, ini udah beres catering kita sebanyak 130 porsi. Udah dikerjain keroyokan sama anak-anak, cepet banget. Ini kita ngerjainnya sebanyak 130 porsi, start jam 12, sekarang setengah 3. Cuman 2 jam setengah ya. Dan inilah menu yang kita berikan untuk harga 25.000. Teman-teman bisa lihat, ini rice bowl ya pastinya. Di bawahnya ada nasi sekitar 200 gram. Terus ada tumis sawi putih dengan telur. Terus di sini ada ayam jamurnya ya. Seperti ini 25.000. Untuk porsinya sendiri juga ini porsi kenyang ya, bukan porsi nanggung. Apalagi yang dimakan yang makan lansia ya, pasti ini bakal kenyangin banget. Proteinnya itu sekitar 24 gram, terus juga ada serat, ada vitamin, terus juga ada karbonya, ada lemaknya juga. Jadi ini makanan yang memang bener-bener health banget buat lansia ya. Dan tidak ada menu goreng-goreng, semua tumis-tumisan dengan minyak ya, secukupnya saja. Oke, kita ketemu lagi di lokasi yang udah gua sebutkan di awal video tadi, Panti Lansia Santa Ana. Oke teman-teman semuanya, untuk makanannya udah kita taruh semua, beserta juga dengan beras, dengan ini klip satu lagi, sembako ke Panti Lansia Santa Ana ya. 130 porsi rice bowl, sembako berupa gula, kopi, teh, dan lain sebagainya. Dan juga beras 50 kilo kali 3 karung, 150 kilo. Semuanya udah turun di Panti Lansia Santa Ana. Terima kasih untuk Cik Gisel yang udah memberikan kepercayaan kepada gua dan tim. Semoga berkat yang dikasih Cik Gisel boleh jadi berkat balik buat Cik Gisel dan keluarga pastinya. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye-bye.